Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladannya. Jadi kalau orang Arab itu dalam kita belajar masalah itu dimulai dengan lam, sum, entah. Kalau kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia terlalu panjang, sungguh, sesungguh, begitu entah. Di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan. Al-awwal yang pertama, ma huwa uswatun hasanah. Apa suri teladan yang baik itu? Yang sangat patut dicontoh bagi kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumal akhirah, dan apabila kita menjadikan uswatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah, kemudian mengharapkan rahmat Allah yang paling tertinggi itu Pak, kasih dan sayang. Apa kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah di akhirat kelak. Kemudian wal yaumal akhir, dan datangnya hari akhirat. Kita ini orang mukmin itu yang mencontoh menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang baik, menginginkan kebahagiaan. Dan kalau orang mau bahagia harus dicontoh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarallaha katsiran. Kemudian banyak berzikir atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan baik, tentu kita dibutuhkan yang namanya keseriusan. Orang kalau tidak serius tidak ada hasilnya. Dan orang kalau kuliah kalau nggak serius kuliah nggak ada serius. Apa kata Allah dalam surah Al-Hadid ayat 16? Alam yahdi lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk serius hatinya mengingat atau menyebut nama Allah? Wa ma nazala minal haqq, kebenaran itu Pak sudah sampai kepada kita. Ayat-ayat Allah itu sudah diperlihatkan kepada kita. Wala yakunu kalladzina utul kitab fatala alaihim al-amr. Jadi jangan kita seperti orang-orang yang terdahulu diberi sebuah kitab, diberi sebuah ilmu pengetahuan. Fatala alaihim al-amr, berlalu masa yang sangat panjang. Masa yang sangat panjang kita tidak pergunakan. Maka apa yang terjadi Pak saat dulu, maka hati kita menjadi keras dan lemah. Biar kita pintar belajar bahasa kita, bisa bahasa Arab, bisa bahasa fikih, belajar yang lain. Tapi kalau hati itu tidak diisi dengan zikir kepada Allah, maka hati kita bisa menjadi keras. Dengan ilmu itu kita bisa menjadi sombong. Wa katsirun minhum fasiqun, ditutup dengan kalimat itu, maka kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Zikir yang seperti apa? Zikir yang ditalqinkan, yang diajarkan, yang dimasukkan ke dalam qalbi. Dan orang yang mendapatkan talqin zikir itu, yang dimasukkan kalimat itu, tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak mendapatkan ilmu. Apa dasarnya Ustaz? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 7. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afaman syaraha Allah sadrahu 'alal Islam. Apakah sama orang yang telah dibukakan hatinya di Isra, disyarah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala,
kemudian menerima kalimat talqin zikir itu, dimasukkan di dalam hati. Fahuwa ala nurin min rabbih, ketika ditalqinkan zikir itu, dimasukkan kalimat itu, diisbatkan zikir itu, maka dia mendapatkan berada di dalam cahaya Tuhan. Hatinya terbuka, mukasyafatul qulub. Dia bisa musyahadah, dia bisa mukhasyadah. Dia bisa melihat dan menyaksikan, bahkan merasakan kehadiran Allah Subhanahu. Fahuwa ala nurin min rabbih. Jadi apakah sama orang yang telah dibukakan hatinya kemudian mendapatkan cahaya sama dengan orang yang buka hatinya? Fawaidul qasiyati qulubuhum bi dzikrillah, maka sungguh celakalah orang-orang yang hatinya keras dan lembah. Bahkan lebih keras dari batu. Apa? Membesi. Artinya hatinya keras daripada ulaika fi dhalalin mubin, maka mereka itulah orang-orang yang akan berada di dalam kesesatan yang nyata. Makanya kalau orang yang keras hatinya tidak mendapatkan cahaya, pasti orang itu tersesat dan mudah disesatkan oleh iblis, mudah digoda sehingga melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembimbing saya, insyaallah akan diingatkan isyarat oleh beliau. Mari kita dengarkan yang terbaik, yang khusus dengan tadarrur, sebab pada hari ini para malaikat telah benar-benar dengan sayap-sayapnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dan kehadiran para kekasih Allah, bahkan para malaikat yang hadir pada hari ini, kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila alihi wa sahbihi ini Muhammad seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masyarakat Syekh Abdullah Mubarak Syekh yang masyhur Batajul Arifin, Al-Fatihah. Dewan dan awan yang dimuliakan. Tadi beliau sudah menyampaikan 3 ayat yang kita. Jadi perlu saya sampaikan, kita kebetulan bulan Maulidnya. Jadi kita ini sering diberi contoh. Contohnya cuma setahun sekali disampaikan nunggu Maulid. Jadi contohnya setiap tahun. Ya, benar nggak ya? Benar ya? Diberi contoh dan keinginan Rasulullah itu untuk bisa mencapai menjadi cita-cita dan untuk kita serius yang keinginan Allah supaya kita bertemu. Nah, barang siapa kalau ingin bertemu dengan Allah itu syaratnya harus banyak beramal soleh dan tidak menyebutkan Tuhan sedikit. Kalau ingin bertemu, syaratnya dan harus banyak doa. Maka dari itu Rasulullah menunjukkan contoh doa dan pertama Allah menyuruh seseorang itu mencontoh Rasul, bukan yang disampaikan di kitab-kitab tiba itu. Nah, di kitab-kitab tiba itu menceritakan bagaimana perjalanan Rasulullah. Di situ ada ketinggian akhlak beliau,
kepada istrinya, kepada tetangganya, kepada siapa. Semuanya diberikan luar biasa. Prestasi-prestasi Nabi misalnya bisa disebut. Gak bisa. Contoh yang disampaikan dan sulit bisa mengikuti. Kenapa sulit mengikuti? Karena kita belum punya bagaimana menyolehkan amal-amal kita yang lain. Perlu digarisbawahi, karena kita belum bisa menyolehkan amal-amal amal-amal kita yang lain. Amal soleh itu yang mana sih? Amal soleh yang tiap detik yang kita lakukan dalam kehidupan, tiap detik yang kita lakukan, yaitu disuruh kita beramal soleh. Wal asri innal insana demi masa dan waktu per detik manusia itu rugi. Manusia itu rugi. Jadi kita berdetik. Ruginya di mana? Ruginya karena amal-amal kita yang kita lakukan tidak soleh. Amal-amal yang kita lakukan tidak soleh. Nah, tadi sudah sebutkan di surat Al-Hadid tadi. Kapan kamu serius untuk khusyuk, untuk dekat kepada Allah? Yang diinginkan oleh Rasulullah tadi sampai kita bertemu sama Allah. Di sini bukan di sana. Maksudnya di sini bukan di sana. Dengan apa Rasulullah mencontohkan kapan serius? Makanya contoh awalnya Rasulullah mencontohkan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Suruh banyak-banyak. Seperti halnya saat Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, adakah jalan semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, seutama-utamanya? Kata Sayyidina Ali kepada Rasulullah SAW, ada. Dawamkan zikir. Dawamkan itu mesti banyak. Kalau tidak dapat nggak bisa kan. Ini pertama yang dicontohkan itu untuk mencapai itu. Tapi contoh ini dari dongeng aja, cuma disampaikan. Jadi kalau kita tidak mulai mencontoh Rasulullah, jadi awal yang kita contoh itu diberikan Rasulullah itu pertama berzikir setiap keadaan, setiap saat. Itu yang powernya itu dulu contohnya. Dan itu bisa dicontoh, bukan cuma zikir. Tapi selain itu sebelumnya kita disuruh dicontoh akhlaknya dan sebagainya, nggak bisa. Mau cuma zikir aja kita belum bisa mencontoh. Itu pinnya, itu powernya, itu passwordnya. Makanya seluruh pada ulama kita beri contoh dua saja. Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu. Dua tokoh ini menjadi rujukan. Tokoh-tokoh ini ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar. Sampai sekarang belum ada tandingan, bahkan ikut penunjukan. Beliau itu berani mengatakan bahwa harta
kitab kata saya. Kalau belum ditahu, kalau belum dibuka hatinya, belum diberi cahaya sama Allah, dia masih terhijab dengan ilmu. Sehingga alat yang mensolehkan hati itu tidak dimilikinya, tadi sebutkan dia dalam kesempatan yang benar. Dia termasuk orang yang lama. Makanya hasilnya dikatakan, kapan kamu serius untuk mewujudkan itu? Pertama yang harus dimiliki zikir itu termasuk pertama manfaat. Sehingga biar kamu tahu kebenaran yang sudah disampaikan kitab-kitab dan sudah ada, sudah tahu kebenaran itu. Bukan orang sekarang, orang yang dulu-dulu sudah bukan sekarang, sudah dijadikan contoh orang dulu-dulu yang sudah diberi kitab dan tahu kebenaran atas yang sudah baca. Tapi waktu yang senggang itu kosong, tidak diisi dengan zikir. Ilmu yang sok, ilmu yang benar, tapi hatinya tidak berubah. Ilmu tadi dikatakan Rasulullah celaka orang yang ilmu, tapi dia tidak membawa dekat kepada Allah. Ternyata yang membawa dekat itu bukan ilmunya, tapi zikirnya yang membawa dekat. Kalau tidak diiringi dengan zikir, maka hatinya membantu. Jadilah jadi ulama yang hatinya membantu teroris. Orang yang selalu menghujat, membid'ah, orang yang berzikir kepada Allah. Karena hatinya tidak berubah, ilmu sempurna, tapi hatinya di dalam diri manusia ada sebuah hati kalau itu rusak. Maka dikatakan dia kata fasik. Maka satu pada tadi dia tidak punya alat mensolehkan ilmunya tadi, ibadahnya tidak punya alatnya. Nah, tidak sama dengan orang yang sudah diberi, yang ditakdir, tidak sama dengan orang yang bapak-bapak yang dimuliakan ibu-ibu nih. Nah, alhamdulillah. Jadi salah satu contoh sholat itu termasuk amal sholat yang paling amal yang bisa diadakan. Jadi dia tetapi bisa salah, bisa jadi amal salah. Gara-gara bahwa itu lil musallin alladzina ma sholat kita celaka orang yang sholat, padahal sholat itu sholat. Jadi salah kenapa? Hatinya lupa pada nah, ini zikir itu saat amal sholat itu zikrullah. Artinya setiap ulama, setiap ahli kitab, ahli nahwu, ahli sholat, ahli hadis, semua ilmu dia harus berdiri dengan zikir, baru dia bisa sampai kepada Imam Al-Ghazali 40 tahun sampai bisa beli bukunya Melawan Kesesatan. Beliau 40 tahun mempelajari pengetahuan segala ilmu pelajaran, dia tidak bertanya, yang tasawuf, ilmu kebajikan, filsafat, semua 40 tahun. Beliau mencela ilmu yang dipelajari sendiri karena dia merasakan tidak ada yang sempurna lewat situ. Bisa dibinakan, mudah disalahkan, terus diperdebatkan, tidak ada habis. Akhirnya beliau juga sampai mendapat titel profesor umur 36 tahun, beliau nyerah. Kekalahan beliau menjatuhkan dengan sholat.
Segitu banyaknya pengakuan tidak menolong untuk ibaratnya tidak bertemu dengan Allah lewat semua pengetahuan. Semua orang merasa tidak bertemu dengan Allah, tidak merasakan kehadiran Allah. Jadi bila dengan berburu sampai jadi penuh kebimbangan karena tidak ada yang tahu. Hanya dia yang tahu sebenarnya Allah Subhanahu. Kalau diriwayatkan riwayatnya, Nabi juga langsung menyampaikan kepada kita bahwa Imam Al-Ghazali itu kebetulan gurunya saudara Ahmad Ghazali pernah juga dikeluarkan di waktu itu yang berimam jadi imam itu Imam Ghazali, Ahmad Ghazali menjadi imam. Setelah beliau sholat tadi, Ahmad Ghazali langsung sholat. Ditanya kenapa mau sholat itu? Saya melihat abang ini kok berdarah-darah di dalam sholat. Apa yang sampai pikirkan di dalam sholat itu? Ternyata saya tadi menulis kitab head perempuan, dan di situ beliau langsung terkejut. Wah, saya sudah dimuliakan manusia. Ujar saya, gak ada yang bisa menggagalkan. Tapi saya kalah dengan diri saya. Pantas dan Rasulullah mengatakan, ya, orang yang hebat itu bisa mengalahkan, tapi dia bisa mengalahkan. Ternyata dia kalah dengan diri saya. Dan dia cari apa menyebabkan saya kalah. Dan dia cari di kitab bahas yang sudah mulai tidak ketemu. Sampai dia buat buku-buku itu tasawuf. Dia kata tasawuf. Terakhir dia baca dicari kitab-kitab tasawuf yang kuno itu semua dipelajari. Dia ketemu. Yang ketemunya pas alu ala zikir bin kuntum dan dia harus cari. Bukan orang yang tukang zikir, orang yang dekat kepada Allah. Banyak sekali orang berpikir tidak dekat sama Allah. Yang dekat kepada Allah, yang bersama Allah. Ini yang mungkin bisa menolong saya. Sudah 2 bulan Habib datang menghapus ini penyakit aneh ini, tidak ada obatnya. Ini bisa dikatakan sudah mati, gangguan jiwa. Akhirnya beliau berjalan mencari buku. Tahu ketemu guru yang kasih sepatu di pasar. Dipuji sama guru, carikan guru yang tidak level, yang tidak punya kedudukan. Karena kita selalu itu kalau berguru melihat ini siapa, guru najam, lulusan mana. Yang gitu ya, yang dicari pinternya bukan kakuan. Nah, akhirnya dia bertanya, ya saya kaget dulu. Mau menanyakan sesuatu, saya mau dulu. Kalau dulu atau dulu besar. Saya tanya, apa yang saya lakukan selama ini, apa yang salah? Tidak ada yang salah, sohek. Semua habis kita. Karena di al-hadid itu, kamu sudah tahu kebenaran. Tapi waktu yang sangat dikosong ini tidak terisi dengan diri, maka jadi masalah. Ilmunya sohek, tempatnya ilmu ya sohek. Dan kita selalu cari ilmunya sohek, tapi tempatnya tidak sohek. Dimasukkannya ilmu itu tadi ibarat kita punya komputer, programnya bagus, dimasukkan tapi ada virusnya tidak bisa. Makanya saya dulu berani menyampaikan dengan pengalaman beliau sudah tidak bertolak dan menemukan sesuatu pemahaman. Hatta kamu hafal sendiri, kalau belum dilatih ilmu itu masih tidak bisa dimasukkan menusan karena di sini masih virusnya. Jadi yang diselesaikan bukan ilmu lagi, bukan ilmu lagi. Masalahnya masalah itu bagaimana supaya tidak menjadi batu, tidak menghijab, tidak terhijab. Ini masalahnya. Makanya mereka tidak mengajar kita.
Guru mursyid kita, tidak bukan kita, buka hati, buka hijab untuk membedah apa yang di dalam itu tadi yang merusak. Ibarat sama punya di hati itu ada batu apa namanya? Penyakit batu. Dalam hati orang kan, kalau penyakit itu ada batunya, hati ada batunya. Oh iya. Bukan kita beda, hati beda. Batu seperti itu. Ini harus dibedah ini, harus diambil batunya. Kalau tidak diambil batunya seperti tadi, nggak diambil fasik. Jangan sampai kalau ini baca jangan yang tersinggung. Karena saya pernah berceramah didatangi seseorang, Ustaz, saya keliru semua, salah semua mulai sholat saya. Waktu itu ada seminar imam masjid sebelum Jawa Timur 30 tahun. Dari saya keluar itu saya dihadap. Jadi kita keliru semua, bukan begitu. Yang gitu ya, bukan semua. Makanya kita berguru tidak boleh berhenti. Tidak sampai ke syariat saja. Berhenti. Masih ada pendekatan yang perlu kita lakukan. Masalah gahir, masalah. Nah disinilah perannya, bedanya orang-orang yang telah dibukakan hatinya diberi cahaya, orang tidak dia berjalan dia bergerak. Makanya jangan heran kalau ada teroris, ulama sunnah. Kitabnya nggak ada. Tanyakan ulama-ulama teroris pakai dalil, ada dalam Quran, pakai hadis. Nggak ada kitab Mahabharata yang ikut dibahas. Tapi jadinya karena artinya membantu berarti dia menggiring pengetahuannya dengan hawa nafsu. Kata Allah, tidakkah kau melihat menurunkan orang? Nah ini jadi ini salah satu yang menyolek. Kalau kamu ingin bertemu Allah, dan gitu ya, kalau beramal soleh. Nah amal soleh ini yang menyolekkan amal-amal yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat. Kalau tidak begini nafsu yang begini. Nah, bapak-bapak, ibu yang memakai, alhamdulillah kita sudah punya. Yang kita alat ini, tiga sungguh-sungguh itu. Kalau sambil berzikir, kalau belum ditalqin, sambil sudah berzikir. Sudah ingat kepada Allah, kapan ini? Waktu sholat, kadang-kadang dibacakan. Sebelum sholat ingat. Habis sholat, lupa lagi. La tuhikum amwalukum wa la lakum hadiqillah. Pasti dilalaikan oleh hadalan termasuk orang yang rugi. Ruginya apa? Dapat terus. Untuk mendapat kemuliaan dan kemuliaan. Makanya Rasulullah mencocokkan pertama intinya Rasulullah itu banyak berarti ini dulu yang ini kita enggak. Kita tiba itu dihabiskan. Mau mencontoh itu tanpa lewat sini. Gak mampu powernya nanti power itu paspor. Kalau saya tarik ke belakang lebih dalam lagi, kita sering mencontoh Rasulullah itu disuruh prestasinya nggak bisa. Gak bisa. Kita contoh Rasulullah pertama, Rasulullah itu belajar apa? Kita mencontohnya mulainya, bukan prestasinya. Satu aja prestasinya dohir sampai tidak bisa diikuti. Walaupun kiai, walaupun saya pernah dengar, walaupun dia mengatakan bulan-bulan Maulid saudara-saudara kita harus meniru Rasulullah. Karena saya tanya ibu-ibu di belakang itu mungkin ada suaminya Ustaz Kiai, maaf ya, ini sekedar belakang aja. Kalau dia pulang malam jam 1 mungkin jam 2 malam habis dakwah, ibu istrinya pasti tidur.
dia ketok pintu. Kalau 3 kali dia ketok pintu karena dia sudah menyatakan kalau nggak dibuka, dia harus tidur di depan pintu. Ada kan ibu-ibu yang suaminya terus ketok 3 kali, ya, terus nggak dia tidur di depan pintu? Ada nggak? Saya aja nggak pernah begitu. Nggak bisa prestasi. Yang bagaimana? Ya, padahal habis terakhir contoh ini aja nggak bisa. Kenapa Rasulullah itu bisa? Gak ada. Karena full itu isinya ingatlah kepada Allah yang pengasih, dikasihi kamu, disayangi. Jadi dia punya sudah di sini sifat-sifat Allah yang lebih pada yang utama yang kasih sayang. Jadi selalu kita kasih sayang. Kalau kita tidak kasih sayang, itu kita pertama amarohnya dapat 3 kali tambah berat, lama-lama sejak itu. Tapi ceramahnya Rasulullah capek. 2, Rasulullah pernah mendatangi salah satu istrinya, wahai istri, itu ada makanannya. Kan gitu ya? Mau nggak? Aku puasa. Ada yang gitu? Kalau kita puasa. Kalau kita gimana? Wah, kalau ini gimana sih, masa saya mau datang ini? Kok nggak siap-siap punya? Kalau udah beli di warung aja. Beliau itu kalau begitu saya puasa. Jadi Rasulullah itu puasanya bukan karena Allah, karena makanan. Ini kalau dibahas di fikih lagi ya, salah lagi. Tapi kalau saya sampaikan, kata Rasulullah mulai bangun tidur semuanya itu, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nanti ketika hujan selalu dia kena Allah. Jadi nggak nunggu puasa dulu kena Allah, nggak nunggu sholat dulu kena Allah, nggak nunggu sedekah dulu kena Allah. Dengan zikir yang duduk berdiri berbaring di sebuah jalan, semua yang kita lakukan itu sudah kena Allah. Semua steril, semua jadi soleh. Karena zikir tadi kena kata Allah, aku tidak melihat dahirmu, aku melihat apa yang ada dalam hatimu. Semua ibadah-ibadahmu itu kalau di dalamnya tidak ada ismuzat, berarti isinya nafsu. Kalau sudah nafsu pasti dia. Tapi kalau isinya ismuzat yang membentuk iman, pasti dia menyampaikan dengan iman dan dengan kasih sayang. Makanya tidak dilihat lahirnya, kalau aku melihat yang menggiring siapa ini. Dengan kasih sayang. Kepada Bismillahirrahmanirrahim kita cuma baca. Kalau orang berusaha isinya itu bukan, itu tidak menerangkan, tapi kita harus pakai. Ingatlah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Kalau tidak benar, ingatlah isinya. Ingatlah kepada yang pengasih. Makanya kenapa jadi terang? Ala dikatakan dulu karena kita dikasihi, kita disayang. Jadi tentram, jadi nyaman, kita dikasih dan nah kita memiliki sifat itu. Makanya selalu kita bisa membalas kasih sayang segala permasalahan itu kita bahas dengan selalu bahas dengan kebaikan. Ya. Membalas keburukan dengan kebaikan. Walaupun kita tahu pahalanya, walaupun tahu itu luar biasa, kita tidak akan bisa melakukannya karena kita tidak punya sifat itu. Biar tahu, biar kita ingin lakukan nggak bisa. Karena itu bukan itu. Kalau itu sampai bisa baca tak baik. Tapi kalau ini amal, barang siapa mengamalkan yang dia ketahui dan diistiqomahkan, maka Allah menambah yang dia tidak tahu. Yang tidak tahu usir, tidak kelihatan, tahu masuk ke pemahamannya, tahu jadi kuat, tahu bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada manusia biasa. Itu kalau
Karena di Istiqomah kan timbul 1000 karomah yang bisa diistimewakan itu cuma zikir istighfar. Ya. Gak ada jeda, sholat ada jeda, puasa ada jeda, haji ada jeda. Yang per detik di wal asri. Nah kita sudah memiliki ini. Ya. Makanya bukan dilarang membaca kitab. Ya, tetapi tidak bisa disebutkan. Jangan sampai dalam kita mempelajari kitab itu hasilnya fasik gara-gara hatinya kosong ini tidak dibarengi di diri kita. Maka jangan heran kenapa ada teroris, ada ulama, ada yang pakai hadis juga. Gara-gara ternyata penyakitnya jadi penyakit hati gara-gara hatinya jadi keras dan lembut. Raja tega istilahnya. Tega membunuh orang, tega membunuh orang, tega membunuh dirinya sendiri, tega membawa keluarganya untuk supaya dibunuh. Tega. Efeknya apa? Luar biasa. Bukan lagi membunuh orang lain, jadi membunuh dirinya aja tega dia. Membunuh anak istrinya dia aja tega. Luar biasa efeknya. Gara-gara hatinya tadi merubah keras. Itu tidak bisa dengan fatwa. Nah, maka itu Rasulullah tadi diganggu oleh seorang pemuda tadi. Nggak ada, nggak ngepek. Tetap ada tiap hari nih. Sampai si pemuda ini sakit pun ditanya oleh sahabatnya, pemuda tadi yang mengganggu saya. Aduh, ya Rasulullah, keadaan sakit. Kalau kita dapat itu kualat tuh, ya, makanya kualat sama saya. Kalau Rasulullah masalah lokasinya tidak datang, dibawakan roti ya. Nah si sakit ini melihat Rasul datang, kaget. Dia merasa bersalah, seakan-akan Rasul itu beraninya saya sakit mau datang saya balas dendam bagaimana. Pikirannya jahat terus itu. Padahal ini Rasulullah bawa roti mau diberikan kepada beliau itu, tapi pikirannya jahat terus. Rasulullah datang, pasti dia mau balas dendam. Dia berani dalam keadaan saya sakit gitu. Akhirnya dia datang disampaikan lah maksud Rasulullah, dia menangis. Akhirnya dia masuk, dia berkata apa? Dari Rasulullah itu ya banyak orang masuk Islam bukan dari Nabi dari akhlakul karim. Ya, contoh saya sudah 10 tahun, 5 tahun bawa istrinya tidak bisa. Mau belajar, bawa istrinya juga tidak bisa. Ya. Sampai dia punya Ustaz tolong istri saya supaya berkorban segera. Ya, saya sudah belum 10 tahun maka mau ikut istri. Padahal sudah capai kalau saya pikir ini karirnya itu masih itu. Tapi tak mau. Akhirnya istrinya saya panggil. Kenapa kamu tidak mau? Kalau suaranya sudah ikut cikir, Ustaz, saya tidak mau ikut dia sudah cikir, sudah tambah berubah sering itu bagai saya mau mengikuti. Jadi istri kita orang-orang lama itu kebanyakan galian ilmu sampai itu kan dirinya dia butuh contoh dan dia pada dia sudah berjikir apalagi nah karena jikir itu sendiri kadang-kadang belum bisa sampai kepada Tuhan, belum bisa sampai kepada kenapa nggak sampai ya dia tahu ya karena dia katakan pada saya sudah 10 tahun. Orang berzikir itu datang ke guru musik yang kami ada berapa contoh. Ada yang cuma jadi muhibbin, ada yang cuma jadi ya, cinta kepada guru, hampir banyak tapi tidak cinta dengan pelajarannya, hanya sama gurunya ada kepentingan tolong dulu. Waktu dia kesulitan dalam bisnis, ditolong dulu supaya doakan sukses. Sudah sukses pun kan supaya lebih banyak meningkat, terus
secara fisik, punya mobil apa diberi. Tapi orang banyak Masya Allah, dia rumah mobil, dia rumah mobil. Yang dilihat itu dasarnya itu, dia cinta bukan mungkin, tapi tidak cinta dengan pelajaran. Ada juga yang karena barokah, wah lebih parah, pokoknya barokah, ada barokah. Kalau dia nggak dapat di situ, terus ada lagi, ya, dia itu cinta sama dia, cinta luar biasa, malah sinar kemana-mana. Tapi sama gurunya nggak cinta, nggak pernah dihubungi dia kemana, nggak tahu dia minta dievaluasi dengan gurunya, nggak pernah silaturahmi dengan gurunya. Nah itu mencari popularitas sendiri, terus dengan gurunya sampai ke Rasulullah SAW. Makanya ada. Nah kita duduk di mana aja? Kita duduk di mana nih? Periksa aja. Jadi belum tentu. Sampai lagi itu masalah. Kan gitu ya? Nah, padahal menghidup itu seakan-akan kalau sudah menghidup itu mau berarti ini murid yang paling baik, cinta pada guru. Gak bisa. Cinta kepada guru, hablum nanas. Cinta kepada ajaran itu. Dua-dua. Kan gitu ya? Nah inilah masalah-masalah cinta sebetulnya. Ternyata masalah kita ini, masalah agama itu sama dengan masalah orang awam. Dan sehingga apa yang kita lakukan ini kadang-kadang bagus ya. Nah makanya belajar tarekat itu harus sungguh-sungguh. Untuk sungguh-sungguh, tanda sungguh-sungguh itu apa yang kita Ustaz? Kalau dudukmu itu berzikir, berdirinya enggak sungguh-sungguh. Kalau duduknya berzikir, berdirinya berzikir, berbaringnya enggak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh sudah ada dari Nabi. Dia subhanallah ya Allah wa la full Allah itu yaitu yang sering kita baca di Al-Fatihah. Iya karena budu hanya bukan hanya kepada Allah. Aku menyembah, tidak kepada yang lain, tidak ada di sini. Full Allah, untuk full Allah kalau tidak ditarget, tidak bisa, tetap membantu, tidak bisa dia membuka duduknya, berzikirnya, tidak bisa, karena dia tidak tahu dari mana. Kalau kamu tidak tahu, dan harus diguru. Jadi bukan itu dalil itu untuk orang belajar zikir, untuk orang menyempurnakan supaya amal-amalnya tadi itu tidak rusak. Alat untuk mengawal ilmunya ibadahnya sampai ke Allah, supaya tadi yang diharapkan itu supaya kamu bertebal. Makanya dasarnya Rasul menyampaikan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kita tidak banyak-banyak mendengar ceritanya aja. Dibuat dongeng, kalau kudus mengatakan tulis ngomong, dongeng, tulis ngomong, dongeng, tulis ngomong, didebatkan. Ilmu bukan didebatkan, tidak menghasilkan ilmu itu diamal. Ini amal soleh itu ternyata berdiri sendiri, yaitu zikir. Nah kan sudah sering sampai sholat isinya syukur isinya. Yang itu ya, itu yang soleh kan. Ya, coba sebutkan ijazah kata. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini adalah hadis qudsi. Ya ibnu Adam wa ana ibnu Adam, idza dzakartani syakartani. Jika kamu berzikir kepadaku, ingat kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala, maka kamu termasuk orang yang pandai berterima kasih kepada-Nya. Oleh karena itulah maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan menambah nikmat kepada apabila kamu banyak bersyukur kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Wa idza nasitani, dan jika kamu lupa kepada aku, kafartani, maka kamu termasuk orang yang kufur atau orang yang durhaka kepada aku. Maka dengan cara seperti itu maka azabku sangat tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala, orang yang enggan berzikir lupa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan azab yang pedih, yaitu dengan kerasnya hati di dunia dan tidak ada apa-apa.
tenteramnya hati dan dikit pulang ucapan alhamdulillah. Itu dari zikir, dari imannya zikir. Kalau dari imannya kita banyak pakai imannya dunia ini, bersyukur juga, tapi sebentar. Karena syukurnya menit sebentar bersyukur juga. Sampai beli mobil mewah, bagus, Allah. Lihat, syukur, anaknya juga baru masya Allah. Syukur juga, tapi nikmatnya menit. Ayo kita jalan-jalan, rempet direk. Bisa ngomong apa juga kalau sudah nabrak? Iya, syukur. Bisa. Tapi ini ya di rumah syukur, tapi syukur nggak bisa ke akhirat, syukur imannya nggak bisa ke akhirat. Sebentar aja. Ya, nggak usah rusak rumahnya. 10 tahun kemudian ada model baru sudah nggak nyaman. Padahal itu sudah dari syukur dunia ini harus terjaga pakai modal. Nih, banyak kenapa wali-wali itu bisa syukur karena nikmat sini penuh utuh. Jadi nikmat luar semua ada nggak ada masalah. Kita ada di luarnya penuh aja itu banyak yang rusak, jadi sombong, jadi otoriter. Melarat apalagi asalnya yang gitu ya tidak benar, pasti rugi kalau dilalaikan. Ini mudah ini, dari timbul syukur kan. Makanya teman-teman kita selalu mengadakan doa, ya Allah terterapkan hatiku. Kalau lama itu belum kasih zikir mati sejak ya Allah buatkan iman itu tidak boleh terlalu lama. Langsung aja tidur la ilaha illallah. Butuhkan imam dengan banyak la ilaha. Jadi tidak diminta, langsung terjadi otomatis cepat. Ada makanya kata mudah cepat kita mendapatkan semuanya tumbuh dan sampai mati pun semua pengetahuan tidak berlaku, cuma kolbun saja. Dan diistiqomahkan, ada janji Allah yang mengistiqomahkan zikir itu tadi. Maka malaikat diturunkan 2 orang malaikat datang menyampaikan bahwa kalimat yang istimewa itu menghasilkan tuh surga. Jangan cemas lagi, jangan takut lagi. Itu cuma zikir. Gitu ya, Ustaz. Quran yang penting itu baca Quran. Kalau orang-orang syariat itu kalau bangun malam banyak baca Quran. Ini bukan melecehkan Al-Quran. Kalau orang-orang sudah masuk ke tasawuf di masjid Sumpah itu latihannya, ada tempat latihannya dulu di masjid Sumpah. Bukan Quran lagi, Zaum seperti Imam Ghazali. Ya, naik ke menara 10 tahun bukan bapak-bapak kita. Bawa hati yang bersih supaya diisi sama Allah. Karena Quran itu tidak akan tersentuh kalau tidak dengan hati yang bersih. Kita bisa mengumpulkan untuk mengambil intisarinya tidak bisa. Ini yang berperan. Jadi cuma saut berapa kita dan mazhab itu isinya apa? Quran juga, tapi Quran yang diekstrak. Quran yang ekstra apa? Dia ahli sendiri. Dia diberikan otoritas untuk mengekstrak. Makanya saya katakan bahwa Quran itu dititipkan sama siapa? Orang-orang yang tahu. Tanda-tandanya cuma 2. Percaya kepada Allah 3. Abdul bin Umar membelanjakan sebagai harta difasilitasi. Cuma itu yang dimiliki. Maka dia ulama itu tadi yang punya otoritas untuk mengelola Quran jadi obat dari untuk makanya diekstrak supaya tidak semua orang itu mampu membaca Quran, tidak semua orang itu mampu mengenal Quran, tapi dengan ekstrak semuanya bisa. Dan kualitas ekstrak itu pasti lebih
pasti ya. Saya pernah kemarin kirimnya orang jago, Ustaz ini 8 kilo jahe cuma jadi 6 ton, tapi keluarnya sedikit aja. Jadi bukan murah nanti ekstrak itu, tambah tinggi kualitas dan itu dia makan. Makanya kita banyak begini, banyak orang Ustaz, kenapa kok Pak kita punya apa kita punya majiki? Bukan, gak ada yang membahas yang kau jikir aja. Nah itu passwordnya sampai dia punya HP di dalam banyak program, tapi nggak tahu password, tidak tahu pinnya. Apalagi jadul itu terima ya, telepon, SMS itu ada. Padahal di dalam banyak program-program kita tidak tahu, nggak punya passwordnya, nggak punya pinnya. Ya, nah itu juga banyak pengetahuan, tapi kita nggak kasih cek. Nah itulah tinggi membantu. Maka pasti beda orang yang diberi, yang dibuka hatinya sama Allah dan diberi cahaya di dalamnya. Itu dia bisa menjadikan cahaya yang selama ini dia tergerak melintang. Itulah torekat. Jadi torekat itu yang kita sering disampaikan itu pada umumnya cuma karomah-karomah dari karomah. Paham? Nah, ada yang tanya? Ada yang tanya? Belakang ada yang tanya? Ustaz? Jadi sudah tahu ya dari mana timbulnya teroris, dari mana timbulnya kita bertengkar sesama ulama. Ternyata bukan kurang ilmu, tapi kurang dekat kepada Allah. Apabila berhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf ya, ini kalau kita belajar pengetahuan, tidak boleh kita menolak. Ya, makanya disuruh apa sama Allah kalau kita dengan pengetahuan. Dasarnya itu disebutkan dalam Quran, kalau Quran dibacakan. Kalau Quran bacakan, jangan lihat yang ngomong. Kalau lihat yang ngomong sampai dasarnya sampai kalau lewat dengar. Ya kan? Nah, Qurannya kalau dibacakan diam, dengarkan baik-baik supaya berkah. Nah, dengar itu kuping ini bukan kuping ini. Bukan. Kalau masuk di sini dia keluar sini. Kalau masuk ke sini dia langsung berperan masuk ke dalam jantung, dia masuk ke dalam darah kita, menetrisi yang batin, yang hakikat yang batin itu. Makanya kamu akan mendapatkan apa? Itu pertama. Kalau kita tidak, saya nggak tahu. Ini bukan firmannya Kiai, firmannya Allah. Dasarnya itu karena Abah sendiri itu pernah didatangi berapa kiai itu mengajarkan ilmu tasawuf sama Abah ya kan. Ini kiai kita marah seperti orang ini kok soal. Ya, dia fatwanya memberi penjelasan dari tasawuf kepada Abah. Tapi apa dia? Kita yang jadi kita nggak ngerti. Seperti buat dari tengah laut. Tapi apa dia? Setelah Abah masuk sebentar, wah ini diserang kiai sama wakil-wakil tahu. Terus Abah, jangan dilihat orang itu, yang dilihat itu firman Allah. Dasarnya itu tadi, ya, biar kamu nggak cocok nggak apa sama orang. Tapi dengarkan ini firman Allah, firmannya dia. Kamu biar nggak terdapat. Gantian, makanya Abah dia mau dikasih tadi dan dipuja sama sekali. Nah, satu lagi. Jadi kalau ilmu pengetahuan ini banyak yang tak paham, karena kalau kita belajar tasawuf yang secara keilmuan, buahnya saya terang yang membingungkan karena mencapai hakikat itu dengan pengetahuan, mencapai hakikat marifat itu dengan pengetahuan. Ya, tapi dengan apa? Ikuti jalan orang-orang kepada Allah. Bukan mengikuti kitab, mengikuti orang yang harus ada gurunya musiknya. Jangan kamu palingkan sedikitmu ada pandangan padamu kepada orang lain.
disebutkan kalau kita bersabarlah kamu duduk bersama orang yang mengharapkan ridhonya Allah, bukan orang ini cuma mengharapkan ridhonya pada kamu duduk di situ, jangan kamu bandingkan pandangan pada perhiasan kemudian full. Apalagi yang hatinya yang lalai, apalagi yang melakukan bencana. Sebab kalau kamu itu disuruh ikuti, kalau kamu itu menoleh, tinggal ada begitu cepatnya kepada Allah. Makanya orang harus ada guru musiknya, kalau nggak ada pasti dia tersesat. Karena dia mengikuti guru, bukan mengikuti ilmu. Contohnya Nabi Musa, ya kan? Dia bukan bodoh, tapi pengetahuan yang belum punya, dia sudah. Jadi ulama juga begitu, ilmunya cukup, tapi salah satu ilmu ini dia jadi masih awam. Seperti Imam Ghazali, seperti saya bilang masih awam. Padahal semua ilmu sudah, tapi ilmu ini terus cara belajarnya ternyata cuma ikuti jalan orang-orang yang berbalik kepada Allah. Makanya kan 71 golongan pecah. Mana yang selamat? Yang mengikuti aku, yang seperjalanan dengan aku. Jadi, nah kalau mengikuti itu, walaupun yang bodoh, yang tidak mampu, dia terbatas. Janganlah abrol yang najis yang kepada Amin, karena masukkanlah dalam surgamu yang bukan dengan pinternya. Bukan dengan ibadah saya lah, membuat saya sendiri, tapi masukkanlah aku dengan orang ini, orang-orang. Jadi jangan putus asa kita di sini. Bagaimana tukang parkirnya, yang jagainnya, tukang masih nggak sempat belajar. Yang penting pertama yang seperti itu zikirnya. Tapi kamu sudah masuk zikir, majelis zikir, yang sangatnya sampai ke Rasulullah. Ya, jangan putus asa orang yang suka tidak masalah. Yang penting intinya kamu bersama. Kalau sudah bersama aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah tinggal apa sekarang ini kita meningkatkan tadi, meningkatnya membuka kitab, tapi banyak berzikir kepada Allah dan ditambah, ya dari amarah ke lawamah sampai mutmainah. Nah itu sampai masuk nominasi. Kalau sudah masuk nominasi sampai diundang sama Allah. Wahai nafsu mutmainah, kembali kepada Tuhan dengan ridho, diridhoi. Jadi bukan bicara amalan. Sampai sudah diridhoi, nah di situ itu dimasuklah kemudian orang lihat di situ ditunggu Nabi suatu. Nah kita masuk dalam pilihan itu sudah. Nah setelah itu sampai tugas, bukan kejar Tuhan lagi, kejar umat. Karena sampai sudah nggak perlu kejar Tuhan, sampai sudah bersama Tuhan. Harus didampingi kalau nggak nafsu. Nah ini umat. Nah didatangkan Allah mendatangkan mereka. Datangkan dari Nabi jaga Rasulullah. Kalau sudah bergolongan roda, ya. Sampeyan yang mengelola. Kita kalau udah datang, wah saya orang datang semua, ini belum jadi. Masuk Islam saja, tapi imannya belum. Karena masuk Islamnya itu waktu Rasulullah datang ke Mekah itu ada yang cuma takut, supaya aman, supaya tidak dibalas dendam. Jadi semua pada takut. Masuk Islamnya itu tidak sempurna, belum pakai iman, cuma masuk Islam. Iman belum menyentuh. Nah ini kiai ini mulai begitu. Bukan datang alhamdulillah menurut saya sudah banyak yang datang. Cukup perbaiki, bukan tuh bangga-bangga banyaknya. Makanya model Ustaz kok sudah tadi yang begini masih begini, iya itu dibenahi terus itu.
Nah sampai kan punya tugas. Kalau enggak dia itu nggak bisa sampai ke Allah. Dia sudah masuk Islam nggak bisa. Makanya ada dalilnya. Rasulullah mengatakan ada orang Badui dan orang, ya Rasulullah saya sudah beriman. Ya kan? Dibisikkan oleh Rasulullah itu malaikat Jibril katakan iman belum, dia masih Islam. Ya sholat cuma masuk, tapi iman belum bisa aslinya iman belum. Yang disuruh menyempurnakan. Nah, maka dari itu tarekat mulai dengan apa? Dengan jadi itu iman aku la ilaha. Nah, berproses lagi. Sama ismujat kan proses dah tahu kita dibersihkan. Bukan pas ilmu banyak banget. Setelah ilmunya sudah bagus, imannya sudah bagus, ilmunya sudah bagus, tauhidnya sebut bagus, disebut nama Allah langsung kenalan dan masuk. Baru ilmu masuk disampaikan ayat-ayat Allah, baru ilmunya masuk. Ini imannya dulu, dan ilmunya masuk kemana? Tempatnya ini penuh dengan sudah penuh dengan isi-isi yang tidak banyak prosesnya ini harus tahu. Kita nggak tahu nggak datang ke orang-orang itu. Ya. Kalau orang syariat, kalau orang datang, bagaimana Ustaz tidak mungkin bisa dibantu Allah kotor masih? Memang kotor nggak bisa. Kira-kira kita itu kalau sudah lihat orang sholat puasa zakat haji itu kira sudah beriman belum tentu. Itu masih berislam belum beriman, iman belum tentu. Makanya terdekat membantu bukan dihimbau. Saudara harus buat iman dari itu dihimbau, kalau kita tidak dihimbau. Ada janji Allah yang kita lakukan langsung ke proses. Bukan iman dengan membaca kalimat la ilaha illallah sekali menjadi maintenance-nya. Kalau nggak jadi maintenance-nya itu rusak. Jadi kita yang memperbaiki. Kita enggak kalau orang datang wah, alhamdulillah banyak yang luar biasa. Yang datang ini dikirim itu kan masalah. Ada masalah istri, ada masalah dunia, ada masalah ini, ada masalah itu. Banyak kan itu yang perlu selesaikan. Ternyata menyelesaikannya itu dari timbul masalah itu karena kekurangan iman, makanya dimulai dengan memperbaiki Allah. Nah kalau sudah ikut tahu sudah naik, Allah ikut serta ikut membantu, ikut memberikan motivasi langsung kalau ikut serta. Kalau enggak ya tetap nafsu dengan nafsu. Makanya dalilnya benar. Bagaimana Ustaz mau bawa ke Allah orang ini orangnya masih orang yang masih jahil, memang nggak bisa. Tapi makanya kita perbaiki dulu. Jadi bagaimana kita harus perbaiki dulu semuanya kita bagus, otomatis langsung kan apa? Ibarat sampai mau ke gubernur, ini kotor semua gimana mau dibawa mandi dulu lah. Nanti makanya yang bagus. Jadi dalilnya syariat tadi itu hadis-hadis kurang betul, kan dia. Tapi tidak menolong, cuma penting dicari. Makanya langsung nggak bisa. Memang betul dicari. Bagaimana supaya bisa? Nah maka dari itu, kalau kita membaca kitab-kitab orang tasawuf termasuk Ika, Al-Ghazali, bukan hasil tulisannya itu yang kita perhatikan, tapi kita harus lihat suksesnya, gagalnya di mana orang-orang ini dalam beragama. Termasuk Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir dan kegagalannya sebelum gagalnya kenapa? Padahal ilmu semua sudah dilakukan, gagal. Bahkan dia berani mengatakan katakan hafal 1000 kitab, dia mengatakan kita tahu gagalnya di mana? Ternyata gagalnya di surah Al-Hadid tadi, yang sudah ilmu, sudah kitab telah diberikan kepada orang-orang dahulu tadi. Dia sudah tahu kebenaran, tapi waktu yang senggang hakikatnya ada kepada dia menjadi baru menjadi fasik itu berkaitan dengan situ. Makanya dia sampai sudah tamat pada hikam, dia sudah tahu ini kalau selama ini sampai hanya jadi pengetahuan, tapi tidak membawa sampai bisa usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama tadi melakukan tausiah ceramah dari Bapak Kiai Haji Muhammad Ali Alfian, dan beliau beserta rombongan insya Allah pada pagi hari ini akan beranjak ke Sambas lalu ke Malaysia. Mohon doa dari hadirin sekalian dan di sini mudah-mudahan beliau diberikan
kesehatan, juga dapat memberikan pencerahan, memberikan dakwah di Pontianak, di Sambas ataupun di Malaysia. Selanjutnya kami mohon untuk menutup acara ini bertawaf untuk memimpin pembacaan doa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضل يا كثيرا ولا حسنا فعلا قائما الى الزوال يا مضيا بلا مثال فلك الحمد والمنه والشرف على كل حال. اللهم انا نسالك ايمانا لا يزداد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك ايمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعلما نافعا ودينا قيما ونسالك دوما نجد من كل بليه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك غنى عن الناس يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ونعوذ بك من هول الاربع. ربنا اتنا منك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. يا جماعه ولسلامات في قلوبنا. وصلنا Ustaz, saudara-saudara, ya saudara-saudara, ikut beliau ada itu. Saya ini tip saya hari ini. Ya,